kabarnya siang? Hores Kak, sehat Jorgit, marmega tong-tong. Wow, keren. Hari ini Kakak Rosbelina, Kakak Ros, Kakak Otina. Nah, akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Nah, adik-adik, ayo siapin Alkitabnya, siapin persembahannya, karena kita akan memulai ibadah kita. Sekarang, supaya lebih semangat lagi, mari kita angkat pujiannya adik-adik. Bagaimana kakak-kakak? Apa udah siap memulai ibadah kita? Siap dong Kak. Baik kakak dan adik di rumah, kita akan puji Tuhan dengan bernyanyi. Selamat pagi Bapak. Kita berdiri adik-adik. Hari ini kita memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tertulis dalam 1 Yohanes ayat 14. 1 Yohanes 4 ayat 19. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar tiada bandingnya dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu dalam ibadah ini, membawa pujian dan mazmur untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami dituntun untuk mengasihi Engkau dan sesama, sehingga pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus tidak sia-sia bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Adik-adik di rumah masih tetap semangat kan? Adik-adik dan kakak sekolah minggu, sekarang kita puji Tuhan lagi ya.
kita bernyanyi dari Haleluya 115, Sadoka Hoitanomo. Semangat ya adik-adik. Pergi sama teman-teman aku. Kakak, yang itu aja kok masih ditanya sih kakak, ya ampun deh. Kakak Gimana sih? ditanya malah nanya balik, gimana sih si kakak? Ini dong kakak, di dalam perintah keempat dikatakan begini kakak. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ada lagi dalam bahasa Simalungun kakak. Ada ya kakak? Begini bunyinya. Titah paopathon dingat ma marrobuhon ari mingguin. Ibagas na odom ari ma horjahon sagala horjamu. Tapi anggo ari na papituhotin ari parsaranan ni jahuba naibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas nasadariin. Barang anakmu pe, barang borumu, barang narokon hodalahi, barang narokon naboru, age pinahanmu pe, age sin hutang alegan naroku hutamu. Ay ibagas na onom ariando, ito panay bata, langit pakon tano, pakon laut apahaganut isini. Dom ay masalan do iya bani ari papituhon in. Halani aido asai ipasu-pasu nai bata jahuba ari parsaranan nyai anjaha irobuhon. Ada artinya enggak kak? Ada kakak. Artinya kita harus takut kepada Allah dan mengasihinya dengan menguduskan hari Tuhan. Jangan menganggap rendah akan ibadah hari Minggu, tetapi hendaklah kita setia bersekutu dengan Tuhan pada hari itu, mengucap syukur, mendengar dan mendalami firman-Nya, belajar memahami serta melakukan kehendak-Nya. Wah, banyak sekali adik-adik. Tetapi adik-adik harus ingat ya, kita harus setia beribadah kepada Tuhan, khususnya pada hari Minggu. Yuk, kita sama-sama berdoa yuk adik-adik dan kakak. Ayo kakak. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Bersama
boleh duduk ya. Ayo Kasih duduk. Kakak. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu. Ayo adik-adik semua, sikap berdoa. Lipat tangannya ya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami, khususnya kami guru-guru dan adik-adik sekolah minggu kami yang berada di rumah dan kami yang berada di sini. Kami boleh kembali melakukan ibadah kami, walaupun itu ibadah online ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berserah kepadamu ya Bapa. Biarlah ibadah kami ini berjalan dengan lancar. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di hati adik-adik kami, hadir juga di hati hamba-Mu yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu kami. Kami manusia berdosa, ampunkan agar kami bisa menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya ya. Kita baca Alkitab kita, udah dapat belum? Waduh, kalau nggak dapat nih bahaya nih. Kejadian itu ayo di awal kan, pasti cepat dapatnya. Udah kan? Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah baca juga ya. Riwayat Nuh ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini membuat bahtera. Halo adik-adik sekolah minggu kelas besar GKPS 3 Raksa. Semuanya, apa kabarnya? Ayo, pasti semua sehat kan? Kakak-kakak juga pasti semua sehat. Adik-adik, hari ini kita mau cerita tentang satu keluarga yang sangat disayang dan disenangi sama Allah. Ayo, siapa dia? Aduh, kayaknya pada tahu semua ini. Benar, Nabi Nuh. Adik kakak Eca, kakak dengar ada yang jawab. Ada kakak Hengki di Balaraja. Siapa lagi ya? Oh, ada Deswita kelas besar di Puri. Betul adik-adik. Hari ini kita mau mendengar cerita tentang Nabi Nuh. Adik-adik, Nabi Nuh adalah seorang yang baik dan hidupnya benar di hadapan Allah. Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Di antara seluruh manusia yang ada di bumi ini, hanya Nuh dan keluarganya adik-adik yang tidak pernah melakukan kesalahan. Hidupnya selalu menurut perintah Allah. Sedangkan manusia lainnya sudah penuh dengan perbuatan jahat adik-adik. Ada yang suka mencuri, suka berantem. Semua merusak bumi yang diciptakan Allah adik-adik. Sehingga Allah kita sedih. Sehingga Allah pun murka dan bermaksud akan memusnahkan semua manusia dari muka bumi ini. Dengan cara mendatangkan air bah. Air bah itu sama dengan banjir ya adik-adik. Air bah atau banjir yang sangat besar dan dahsyat adik-adik. Allah hanya berencana memusnahkan manusia yang jahat. Nah, untuk hewan-hewan, agar semua jenis hewan diselamatkan, setiap pasang agar tidak punah, Tuhan selamatkan adik-adik. Bagaimana caranya agar selamat? Nah, di ayat 14, coba adik-adik ada gambar nih. Adik-adik perhatikan ya. Di ayat 14, kita perhatikan gambarnya. Tuhan Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gopir. Kira-kira seperti gambar di sampingnya adik-adik ya. Adik-adik perhatikan ya. Kayu gopir itu adik-adik sampai sekarang belum ada yang tahu jenis kayunya. Karena memang hanya sekali disebut, yaitu untuk membuat bahtera Nuh.
ayat 15 adik-adik, Allah memberitahukan Nuh ukuran bahtera yang dibuat, yaitu panjangnya tadi berapa adik-adik dalam ayat 15? 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Adik-adik, tahu nggak satu hasta itu berapa? Satu hasta itu panjang ujung jari orang dewasa sampai ke siku adik-adik. Nah, ada gambarnya nih, adik-adik lihat ya di gambar ya. Nah, satu hasta sama dengan 45 cm. Berarti ukuran bahtera yang dibuat Nuh adalah adik-adik 1 meter sama dengan berapa? Ayo, pasti pada tahu nih, kelas remaja, kelas besar, udah hafal pasti. Iya betul, 100 cm ya adik-adik. Nah, tadi panjangnya katanya berapa? 300 hasta kali 45. Berarti berapa? 13.500 cm. Dibagi lagi adik-adik. Jadi totalnya berapa? 135 meter. Nah, lebarnya tadi berapa adik-adik? 50 hasta. Kita kalikan lagi tadi 45 cm. Sama dengan berapa? 2250 cm. Kita bagi. Jadi berapa totalnya? 22,5 meter. Nah, tingginya tadi berapa? Aduh, kita matematika dulu nih. Kan udah biasa nih, pasti pada pintar-pintar nih apalagi remaja. 30 hasta tadi kali 45. Berapa? 1350 cm. Kita bagi lagi ke meter, berarti 13,5 meter. Wah, pasti nggak bisa ngebayangin ya adik-adik ya besarnya ya. Coba adik-adik bayangin. Pernah nggak ngebayangin lapangan bola seperti di GBK? Pernah nggak? Berapa coba panjang lapangan bola? Nih, kakak kasih tunjuk ya. Panjang lapangan bola aja adik-adik 120 meter. Nah, bahtera Nuh tadi berapa? 135 meter. Wow, berarti bahtera Nuh itu lebih panjang dibanding lapangan bola. Keren kan? Adik-adik, ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, dia itu tidak di tepi pantai loh adik-adik, tapi di tengah padang gurun. Memang Nabi Nuh itu hidupnya di padang gurun adik-adik. Makanya saat dia membuat bahtera itu, semua orang di sekitar dia ledek dia adik-adik. Semua mengertawakan dia. Ada yang bilang, ih kamu gak waras kali ya. Kamu ini buat kapal sebesar itu, buat apa kali? Semua teman-temannya ledek-ledek Nabi Nuh adik-adik. Tapi dia tidak peduli adik-adik. Dalam hati Nuh berkata dan bertekad, ini pesanan Tuhan aku. Aku harus menyelesaikan apapun yang terjadi. Aku akan mengerjakannya. Begitu tekad Nabi Nuh adik-adik. Dia tidak tergoda adik-adik. Sehingga akhirnya Nabi Nuh dapat menyelesaikan bahtera Nuh itu. Dapat menyelesaikan dengan sangat senang hati. Dia dapat menyelesaikan semua. Nah adik-adik, itu juga lah yang sekarang Tuhan minta sama kita semua. Tuhan mau kita jangan gampang tergoda. Apalagi sekarang ya adik-adik di musim pandemi ini. Ada beberapa hal yang tadinya nggak masuk akal kita adik-adik, tapi sekarang harus kita jalanin. Kita harus belajar di rumah, pakai HP atau laptop. Godaannya banyak pasti adik-adik. Ada game seru di situ, ada sosmed dan lain-lain. Tapi ingat, jika saat belajar, maka gunakanlah untuk belajar. Supaya apa? Ya benar, supaya mata dan otak kita tetap sehat. Dan tentunya paket yang dikasih mama papa tidak cepat habis dan bisa buat belajar untuk besok lagi. Dan harus jaga jarak. Kalau dulu mas senangnya pasti sama temannya dekat-dekat ya. Kalau jaga jarak, ih gua bau kali pasti gitu pikirannya. Tapi sekarang adik-adik kita harus jaga jarak. Ya, pakai masker. Nah, ini juga lah yang harus kita lakukan sekarang ya adik-adik. Tetapi demi selamat dan sehat, kita harus mematuhinya. Dan kita harus mengurangi bepergian ke tempat umum. Walau kita merasa seperti di penjara, gak bebas keluar rumah, dan juga sekarang ini kita harus beribadah di rumah, belajar dan bekerja di rumah. Memang aneh ya adik-adik, tapi kita harus buat asik ya. Harus kita buat asik biar kita gak bosan ya. Dan tetap harus patuh ya adik-adik ya. Ini dilakukan hanya supaya kita sehat. Apalagi sekarang adik-adik, pemerintah pun ikut untuk menganjurkan kita supaya kita taat pada 5M. Apa itu coba adik-adik, ada yang bisa nebak nggak? 5M itu pertama, membasuh, mencuci, mengeringkan tangan,
memakai masker kalau kita mau keluar rumah. Harus mengikuti anjuran pemerintah ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kesimpulan firman Tuhan kita. 1, adik-adik harus didengarin baik-baik ya. Seperti Nuh yang mengenal perintah dari Tuhan, maka kita pun harus mengerti yang mana perintah dari Tuhan, yang mana bukan perintah dari Tuhan. Dengan cara segala perintah yang baik pasti dong berasal dari Tuhan, maka kita wajib mematuhinya. 2 nih, jika melakukan perintah yang baik dari Tuhan, maka lakukanlah tanpa harus bertanya. Seperti tadi ya, Nabi Nuh, dia tidak pernah bertanya, kenapa sih aku harus buat ini? Kayak nggak mungkin. Tapi dia tidak pernah bertanya adik-adik. Dia melakukan. Demikian juga kita ya adik-adik, kita harus melakukannya. Oke? Ada lagi nih yang ketiga. Orang tua, guru, dan pemerintah di negara kita adalah sosok yang menjadi wakil Tuhan untuk membuat aturan yang baik dalam menjalani hidup. Maka segala peraturan baik dari pemerintah dan orang tua, maka kita wajib ikuti. Ya adik-adik ya semua ya. Semoga adik-adik, kakak, dan anak sekolah minggu dapat meneladani kebaikan dan kepatuhan Nabi Nuh yang dalam kesetiaannya sangat patuh dalam mengikuti perintah Tuhan. Nah, amin. Itu firman Tuhan buat kita hari ini ya. Kakak, sini dong. Iya, hari ini Kakak. kita ada hafalan gak sih? Oh iya kakak, dan ada di sekolah minggu hari ini ada ayat hafalan loh ya. Apa kakak? Ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 23, yang isinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kakak, kita bareng-bareng yuk. Yuk, kita ucapin bareng-bareng yuk. Kak, pimpin Kak. Kolose 3 ayat 23, yang isinya, Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat ya adik-adik, dihafal. Nah sekarang kita masuk dalam kreativitas. Adik-adik kelas besar dan remaja, kreativitas kita hari ini ada 2 pilihan ya. Adik-adik boleh pilih. Yang pertama, menggambar Bahtera Nuh. Kalau bisa diwarnai adik-adik, buat sebagus mungkin. Nanti gambarnya kirimkan ke WA per kelas yang sudah ada. Yang kedua, membuat karya seni. Boleh dari kardus bekas, stik es krim, tusuk sate, atau apapun yang bisa digunakan yang bentuknya nanti menyerupai Bahtera Nuh. Nanti hasil karyanya dipoto dan kirimkan ke WA kita ya adik-adik. Kami tunggu ya adik-adik. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik.
lipat tangan, tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami bisa meneladani nabi-Mu seperti yang telah kami dengarkan dari firman-Mu ya Tuhan. Hadirlah di dalam hati kami ya Tuhan, agar anak-anak kami sekolah minggu GPS 3 Raksa juga bisa mengerti akan firman-Mu, agar anak-anak kami semuanya bisa menjaga dirinya dari goda-godaan yang sekarang benar-benar mereka jalani ya Tuhan, yang mana kami masih dalam situasi pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan yang cepat pulihkan pandemi ini dari negeri kami, dari dunia ini ya Tuhan, agar kami bisa kembali berkumpul di rumah-Mu dan beribadah bertatap muka dengan adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan pasti akan memulihkan negeri kami. Bapa yang baik, kami ini manusia lemah, ampunkan dosa kami agar kami layak selalu menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Mari kakak, kita ambil persembahan kita yuk. Nah, kalau udah, kita angkat persembahan kita. Kita sama-sama ucapkan. Huberedoon, hubani harajaon minai bata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian Ijon Adong Bubuan Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa kami, sumber segala rahmat yang maha pemurah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajari kami meneladani Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Jauhkan kami dari virus yang saat ini sedang melanda dunia ini. Terimalah kami dan persembahan kami dengan sukacita, dan ampuni kami jika kami melukai hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan Tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganu, Semboi dalam nami, Salakah natorsa, Dopham Hasoman nami, Torah age huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Horas Bema kita. Horas Bema
hari Minggu adik-adik, sekolah Minggu tetap semangat dan jaga diri ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.